Profil simple udah. Ini tadi limbah profil perusahaan ya. Kita ganti ke limbah B3. Di sini ada menu perizinan, kontrak kerjasama, pengangkutan, data limbah, ketentuan teknis, dan pemenuhan baku mutu. Kita coba klik yang di bagian perizinan dulu. Untuk perizinannya kita yang tadi close dulu aja teman-teman, nanti terlalu penuh laptop saya jadinya ngehang. Maklum ini laptop sudah lama, kita close dulu aja. Yang perizinan, user manual pengisian perizinan perusahaan. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena lama, coba kita isi aja sesuai waktu saya ngisi dulu. Jenis pengelolaannya diisi penyimpanan sementara limbah B3, dikeluarkan oleh siapa, kabupaten kota kan. Kemudian status izinnya masih berlaku atau tidak, masih berlaku. Nomor persetujuan lingkungan kalian isi nomor izin lingkungan yang ada, tanggal dikeluarkannya kapan, masa berlaku izin masih aktif, upload dokumen, jadi upload dokumen izin lingkungan kalian. Kemudian jenis lingkungannya, jenis limbah maksud saya, itu jenis limbah itu kan ada kode limbah ya, masing-masing limbah. Misal A33, wah susah ini, A337. Ini biasanya kalau di puskesmas itu jenis limbahnya ada A3371 limbah klinis, A3372 produk farmasi, kemudian A3373 bagian bahan kimia kadaluarsa, A3374 peralatan laborator kontaminasi. Kita coba lihat. Nah ini A3381, kemudian A3382 dan A3383. Habis itu simpan. Itu untuk perizinannya. Kita masuk ke kontrak kerjasama. Kita masuk ke kontrak kerjasama ya. Data kontrak kerjasama. Jadi kalian kirim, maksud saya, jadi kalian isi kalian tuh kerjasama dengan perusahaan apa, dicari di sini. Misal kan kebanyakan atau limbah medis itu kerjasamanya dengan PT Arah ya. Nih PT Arah, laptop saya ini memang sudah bisa diajak kerjasama lagi. Nah ini Arah, PT Arah itu ada banyak teman-teman, ada Balikpapan, Banyuwangi, Makassar, kemudian Palembang dan lain sebagainya. Kalian daerah mana nih, cabang mana nih, kan tinggal diisi aja di sini. Status kontrak masih berlaku atau enggak, tipe pengolahannya gimana, diolah, dimanfaatkan, ditimbun atau pengumpulan. Tuh tinggal isi aja, nanti tampilkan dan pilih dokumen teknis kontrak. Kemudian ini diisi nomor, sebentar, yang atas dan bawah itu isinya apa ya? Oh ini, jadi kalau yang dokumen teknis pengelola lanjut atau pengirim itu isinya ini ya. Kalau dari dulu kan saya kerjasama dengan PT Arah, isinya ya ini tentang rekomendasi telah terpenuhinya komitmen. Jadi
surat izin dari PT Arah gitu ya. Ini jadi nomor berapa, kemudian terbitnya kapan, berlaku berapa tahun, lalu di-upload dokumen-dokumennya. Kalian kalau perlu dokumen seperti ini tinggal minta aja sama pihak ketiga, mereka pasti ngasih kok. Kemudian jenis limbahnya itu apa gitu, yang mereka mau kumpulkan atau mereka mau olah itu apa saja, terus ketik aja di sini sesuai kode limbahnya. Kemudian kontraknya, jadi kontraknya itu dari perusahaan kita dengan pihak ketiga. Di sini kan ada tuh MOU-nya dari kerjasama antara puskesmas kita dengan pihak ketiga. Tinggal diisi aja nomornya berapa, terbitnya kapan, berlaku berapa tahun, lalu diupload. Setelah itu disimpan. Oke, udah. Ini kontrak kerjasama. Kemudian di pengangkutan. Nah, untuk mengisi ini juga teman-teman itu perlu nanya ke pihak ketiga. Misal kalau saya itu kan dulu sama PT Arah ya, kita coba yang dulu PT Arah, isinya tuh gimana. Nah, ini perusahaan pengangkutnya siapa, klik aja di sini. Nanti kalian teman-teman ketik misal PT Arah ya, PT Arah Environmental cabang mana, Semarang atau Palembang atau Makassar. Kemudian kode manifestnya itu WW itu juga saya tidak terlalu paham maksudnya apa, tapi dari panduan manual yang dikasih oleh pihak ketiga itu isinya ini. Kemudian jenis limbahnya ini sesuai dengan yang dihasilkan puskesmas. Rekomendasi pengangkutan, nomor rekomendasi ini ada juga dikasih oleh pihak ketiga. Jadi teman-teman itu tinggal nanya aja sama pihak ketiga, ini diisi apa ya, nomornya berapa aja, rutenya ini kan kayak semacam kendaraan lah. Intinya itu izin mereka berkendara seperti yang coba kita klik. Nah, jadi ini rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari PT Arah itu. Ini ada lagi dokumen teknis pengangkutan. Kalau ini saya rasa dari kendaraannya ya. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya. Oh ya, ini dari pengangkutan itu dari apa namanya tadi, kendaraannya. Kalau pengangkutan itu dari ini, izin pengangkutan limbah B3. Nah ya. Kemudian lagi ada kartu pengawasan. Nah, kartu pengawasan juga kalian tinggal minta aja ke pihak ketiga, itu ada. Nah, ini kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan B3. Kalian simpan. Oke ya, saya close dulu biar nggak ngehang. Udah. Kemudian kita ke data limbah B3, ada menu masuk, keluar, dan rekap pengangkutan. Kita coba dulu yang masuk. Ada dua sumber limbah, internal dan eksternal. Internal itu yang limbah yang dihasilkan dari kegiatan sendiri, eksternal itu limbah yang diterima dari sumber lain. Misalnya mungkin kan kita dari puskesmas itu kan ada limbah yang didapatkan dari klinik-klinik. Kalau kalian ada kerjasama dengan mereka, jadi mereka dari klinik kan kadang nyuntik tuh, ada kegiatan suntik. Nah itu kan alat suntiknya juga merupakan limbah infeksius. Nah itu biasanya dikirim ke puskesmas kalau kalian ada kerjasama ya. Ini masuk eksternal. Kalau internal ya, kegiatan kita di puskesmas itu masuknya itu limbah internal. Tutup aja. Kemudian masuk ke ini from ya namanya, bukan form ya tapi from, isian lah ya. Isian kita klik, coba di sini lihat aja. Nah ini perizinan atau dokumen teknis limbah B3. Misal ini punya saya kan izin lingkungannya ini. Kemudian limbah yang diterima kodenya apa? A331 ya biasanya. Tanggal dihasilnya kapan? Kemudian masa simpan limbah berapa hari? TPS masuk ke TPS mana? Sumber limbah itu internal atau eksternal, penjelasannya sama seperti tadi. Jumlah dihasilkan atau diterima juga itu, ini satuannya ton bukan kilo. Jadi nanti kalau kilo itu perlu dirubah dulu ke ton ya teman-teman. Catatan. Nah, setelah itu disimpan. Nanti akan muncul di sini. Ini untuk limbah yang masuk ya. Kemudian limbah yang keluar juga ada. Limbah keluar tuh tanggal berapa, jenis pengolahannya internal atau eksternal,
Kemudian pengolahan lanjutannya diolah atau dimanfaatkan, pengumpulan ekstrak, distributor, dan lain sebagainya. Kode limbahnya sesuai dengan limbah yang kalian hasilkan. Periode limbah masuk, dihasilkan, dan kalau habis itu dicari. Nah, nanti teman-teman akan keluar seperti ini kalau udah sesuai gitu. Kita juga akan mendapatkan umpan balik itu berupa file manifest atau elektronik ya. Manifest elektronik. Jadi sebuah dokumen elektronik yang berisi tentang pencatatan dan pelaporan pengolahan limbah medis. Itu ini ketentuan teknis, coba kita lihat ini isinya apa ya. Oh, ini aspek penilaian. Wah, belum tahu saya. Nah, ini juga pemenuhan baku mutu, ini belum pernah saya sentuh sama sekali teman-teman, yang ketentuan teknis maupun pemenuhan baku mutu. Nah, untuk limbah non B3 ini juga belum saya sentuh sama sekali. Nah, selanjutnya adalah TTE. Tadi kan di depan itu ditampilkan seperti pemberitahuan notifikasi untuk pencetakan TTE. Nah, jadi teman-teman itu setiap 1 triwulan sekali itu kalian harus istilahnya melaporkan lah di sini limbah P3 atau pelaporannya kapan, misal 2022 pilih triwulan berapa kan, tanggalnya itu tanggal berapa, menghasilkan limbah atau tidak, ya misal. Kemudian TTE berdasarkan kabupaten kota, jenis perizinannya kan ada. Nah, tinggal di-set aja, kemudian di situ ada perintah laporkan, tinggal laporkan aja. Kalian boleh print, boleh tidak. Ini yang penting itu dari mereka mendapatkan laporan secara elektronik lah. Kalau kita itu sudah melakukan pelaporan, kemudian sudah ada pencatatannya gitu. Nah, di sini juga ada upload nih teman-teman. Kita harus mengupload dokumen yang diperlukan dalam pelaporan limbah. Ada yang namanya logbook. Logbook itu kan buku catatan harian ya. Misal punya saya ya, kita coba lihat. Dong kliknya ini dong. Nih misalnya kalau tempat kami itu jadi ada keterangan masuknya limbah B3 dan keluarnya limbah B3 tuh ya. Jadi kalian upload boleh 1 bulan sekali, boleh 3 bulan sekali. Kemudian ada berita acara. Nah, ini jujur teman-teman, saya tuh belum punya format untuk berita acara yang ini. Jadi di berita acara ini memang belum saya isi sama sekali. Ini apa ya? Kemudian ada namanya neraca proper ya. Tidak bisa teman-teman. Astagfirullah. Jadi kalian tinggal isi aja periode neracanya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian di upload untuk neracanya. Kita coba lihat ya contoh neracanya ya. Ini contoh neraca punya saya itu seperti ini. Neraca limbah B3 tanggal 1/12/2022 sampai 27/12/2022. Nah, ini isinya ini. Jadi ini bisa dibilang bagaimana kinerja pengolahan limbah B3 selama periode skala waktu penataan ya. Jadi yang diserahkan ke publik ke pihak ketiga itu berapa kilo, kemudian limbah yang keluar itu berapa kilo, kemudian dikalikan 100%. Nah, kalau kita antara yang limbah keluar dengan limbah yang diolah oleh pihak ketiga itu sama, ya berarti kinerja kita sudah bagus, sudah 100% tuh. Sepertinya maksudnya itu. Nah, itu. Nah, untuk upload yang lain itu memang belum ada ya, kayak perizinan berusaha itu memang belum ada. Ini kan sekarang yang lagi viral, lagi sedang digembar-gemborkan ya. Kemarin juga kan baru baru daftar OSS ya, itu untuk mendapatkan izin usaha, NIB segala macam itu belum ada memang, tapi kami sedang proses, jadi doakan supaya cepat selesai
Kemudian juga izin lingkungan, ini teman-teman pasti ada ya, ini tinggal di tinggal di upload aja. Itu aja sih. Kemudian pengaturan nih kalau punya saya, mungkin untuk sekarang dulu saja teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kalau dari teman-teman ada yang tahu maksudnya formatnya seperti apa, kayak tadi kan punya saya belum lengkap tuh untuk berita acara. Nah teman-teman bisa bagi-bagilah ke saya, format-format yang lain pun boleh, yang kalian ketahui itu boleh. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa